warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Andrianti, kelas 10A, absen nomor 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi hidrologi. Merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Siklus hidrologi juga dikenal sebagai siklus air adalah proses kontinu di mana air berpindah di antara lapisan-lapisan bumi dan atmosfer. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama, evaporasi. Air di permukaan bumi seperti laut, danau, dan sungai akan menguap ke atmosfer karena panas matahari. 2. Transpirasi. Tumbuhan melepaskan uap air ke atmosfer melalui proses transpirasi. Yang ketiga, kondensasi. Uap air di atmosfer akan mengembun menjadi awan akibat udara yang lebih dingin. Keempat, presipitasi. Awan akan menumpahkan air dalam bentuk hujan, salju, atau es ke permukaan bumi. Yang kelima, infiltrasi dan perkolasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan meresap ke dalam tanah dan mengisi cadangan air tanah. Yang keenam adalah aliran permukaan air hujan yang tidak teresap akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Peran siklus hidrologi. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam ekosistem dan dalam kehidupan di bumi. Beberapa perannya adalah: yang pertama, pengaturan iklim. Siklus ini mempengaruhi distribusi curah hujan dan suhu di berbagai wilayah. Yang kedua, penyediaan air bersih. Siklus ini memastikan ketersediaan air bersih untuk konsumsi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga, pendukung ekosistem. Air yang menghasilkan siklus ini sangat penting bagi kelangsungan hidup spesies di darat maupun di laut. Yang keempat, pembentukan tanah dan erosi. Aliran air membantu pembentukan tanah subur dan pergerakan sedimen. Memahami siklus hidrologi sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan keberadaannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa atmosfer, seluruh makhluk hidup di bumi tidak bisa bertahan hidup. Hal tersebut karena atmosfer mampu membuat suhu bumi menjadi sejuk dan bisa ditinggali oleh manusia, hewan, serta tanaman. Atmosfer secara umum dapat diartikan sebagai lapisan gas yang melingkup bumi sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup. Berdasarkan etimologi, kata atmo berarti udara dan sfer berarti lapisan. Atmosfer melingkup bumi dari permukaan hingga luar angkasa. Lapisan atmosfer adalah lapisan-lapisan yang berbeda dari atmosfer bumi yang dibedakan oleh perbedaan suhu, komposisi, dan karakteristik lainnya. Ada beberapa lapisan atmosfer yang umumnya diterima termasuk: 1. Troposfer. Ini adalah lapisan atmosfer terluar dan paling luas, mencakup ketinggian dari permukaan bumi hingga sekitar 7-20 km. Tergantung pada kondisi meteorologi. Troposfer adalah lapisan di mana sebagian besar massa udara atmosfer dan sebagian besar kelembaban atmosfer terletak. Yang kedua, stratosfer. Lapisan ini terletak di atas troposfer dan mencakup ketinggian dari sekitar hingga 50 km. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan ini terletak di atas stratosfer dan mencakup ketinggian dari sekitar 50 km hingga 85 km. Mesosfer adalah lapisan atmosfer yang paling tipis dan paling dingin dengan suhu yang dapat turun hingga 90 derajat Celcius. Yang keempat, termosfer. Lapisan ini terletak di atas mesosfer dan mencakup ketinggian dari sekitar 85 km hingga 600 km. Termosfer adalah lapisan atmosfer di mana suhu dapat meningkat hingga
derajat Celcius karena radiasi matahari.